baik sekali jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Biarlah Tuhan sekali lagi juga mencelikan mata kami, bahkan kami juga dapat melatih mendengar bagaimana Tuhan menyapa kami di dalam, secara khusus di dalam kalender hidup di gereja. Bahwa minggu ini adalah minggu Trinitas, bagaimana karya daripada Allah Bapa, Putra dan juga Roh Kudus itu juga sekali lagi menolong kami, memanggil kami, untuk kami juga dapat datang duduk diam untuk mendengar sapaan Tuhan bagi kebenaran firman. Kurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan yang hina ini dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sarana prasarana yang kami pakai, mari Tuhan juga yang akan menolong. Di dalam waktu Tuhan-Mu kami sekali berdoa. Amin. Ya, selamat siang Ibu Bapak dikasih Tuhan. Ya, di tengah cuaca yang tidak menentu, tapi sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan menolong kita bisa tiba, kita dapat beribadah, kita juga dapat di dalam minggu liturgi gereja kita masuki di dalam minggu Trinitas, ya, di mana ini juga setelah masa Pentakosta, yaitu minggu Trinity atau Trinitas, bagaimana karya Allah Bapa, Allah Anak dan juga Roh Kudus, ya, yang sekali lagi menjadi sebuah rangkaian. Nanti kita juga akan masuk di dalam eklesiologi atau di dalam, ya, para rasul dan juga gereja mula-mula. Bapak-Ibu yang terkasih, kita akan belajar tentang minggu terakhir atau bulan di minggu terakhir ini tentang bulan misi, ya. Jadi kita sudah belajar di awal apa itu tentang misi, bagaimana rasul yang Tuhan pakai secara luar biasa yaitu Paulus. Dan kita juga kemarin juga belajar bagaimana daripada perspektif mengenai ketetapan Allah dan misi. Dan kita juga akan tidak afdol rasanya kalau kita tidak belajar dari, ya, Kristus Yesus Tuhan, ya. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 61, Bapak. Kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-1, ya. Kitab Yesaya 61 ayat ke-1, dan kita akan sambung lagi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-14 hingga 19. Di slide juga sudah saya siapkan. Kita bisa baca bersama-sama di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-1, ya. Kalau sudah kita baca 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang penuh hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kita buka sekali lagi Bapak di dalam Injil Lukas pasal yang ke-4. Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19. Izinkan saya membacakan buat kita semua. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia, Yesus, masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nas di mana ada tertulis bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, sampai sejauh ini Bapak bacaan kita pada siang hari ini. Berbagai aspek kita yang bukan hanya membaca, tapi yang merenungkannya, ya, dan yang menjadi rema di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang trimisi Kristus Yesus, dan dua teks yang kita baca tadi tentang kitab Perjanjian Lama yaitu Yesaya dan
di pasal 61. Jadi memang kalau Bapak lihat dalam kitab Yesaya itu ada beberapa parsial, ada beberapa part yang memang harus dipetakan ya. Jadi memang Yesaya yang awal tuh yang narasi tentang penghukuman, terus nubuatan dan juga pemulihan daripada Tuhan Allah. Dan di dalam Injil Lukas seperti yang kita sudah belajar ya di hari Senin yang lalu tentang sinoptik gitu ya. Jadi kita melihat ada sebuah highlight yang tersendiri ya di dalam Injil ya. Jadi kita bisa lihat ada kita bersyukur ya kita punya Alkitab yang luar biasa ini ya. Di tengah banyak hal yang mungkin menjadi kontradiksi gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah nubuatan yang sangat luar biasa. Bapak yang terkasih, saya mau menjelaskan tentang tema-tema tentang Yesaya. Jadi memang Yesaya itu banyak muatan tentang tema yang diangkat ya. Jadi hampir 60 pasal itu Yesaya tentang banyak hal yang diangkat ya. Memang di dalam masa-masa tentang kitab Yesaya dituliskan ini juga sebuah timeline yang tidak mudah dalam masa-masa exile, masa-masa pembuangan. Tapi kita belajar bagaimana di tengah situasi yang tidak ada harapan, Yesaya hadir. Yesaya datang membawa sebuah harapan. Dan sangat yang muncul itu adalah tentang konsep mesianik ya. Dan kita kan sering mendengar ya bahwa di dalam Yesaya itu kita juga sempat belajar dalam pendalaman Alkitab tentang ada raja yang akan dinubuatkan akan lahir ya, yang lambang pemerintahannya dan raja damai dikatakan ya. Jadi muncul muatan tentang mesianik di dalam kitab Yesaya ya. Dan di dalam Injil itu sangat jelas ya digambarkan bahwa inilah nubuatan yang lalu itu sudah ada dan hadir ya. Jadi yaitu tentang Tuhan yang eksis ya, Tuhan yang hadir di sana. Bapak Ibu, jadi ada tema yang diangkat di dalam Yesaya 61 itu dan juga beberapa pasal sebelumnya dalam Yesaya itu tentang hamba Efet dan 4 konsonan suci ya. Yehova, Yahweh ya. Jadi ini tema yang diangkat di dalam kitab Yesaya. Dan hamba di sini memang digambarkan memang merujuk ya, bukan memang merujuk ya di dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan ya. Kenapa saya mengambil tema tentang bukan trimisi Yesus Kristus gitu ya. Saya mau ngambil tema trimisi Kristus Yesus. Artinya ada nuansa pengurapan dulu ya. Kan di dalam tradisi Yahudi khususnya Yahudi rabbinik ya. Yahudi kan ada 2 bagian kan, ada Yahudi rabbinik dan juga Yahudi mesianik ya. Kalau Yahudi rabbinik kan menjelaskan bahwa sebelum orang yang dipakai Tuhan atau hamba Tuhan itu harus diurapi dulu baru boleh melayani gitu ya. Jadi itu konsep di dalam mengapa saya memakai istilah trimisi Kristus Yesus, bukan trimisi Yesus Kristus ya. Sebenarnya sama saja, personalnya sama, Tuhan Yesus Tuhan kita ya, tapi ada muatan di sana. Jadi kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, Ibu Bapak, itu sudah jelas dinubuatkan kepada Yesus Kristus atau Kristus Yesus ya. Bagi kita sebagai orang-orang percaya jelas itu merujuk kepada Kristus Yesus. Kalau kita belajar tentang di dalam pendalaman Alkitab itu kan Yesaya 6, Yesaya 9 itu bukan Yesus, itu Isa Raja Hizkia atau para tokoh-tokoh besar yang dinubuatkan akan datang. Tapi kita sepakat dalam pengajaran kita juga, GKT Trinity dan juga Reform, itu selalu merujuk segala catatan nubuatan dalam perjanjian lama itu merujuk kepada satu yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak ini kasih Tuhan, lalu mengapa ada tema tentang trimisi Mengapa harus dikatakan sebagai 3 Ini jangan kalau kita pakai membaca tafsiran teks itu bukan tentang angka 3 itu angka yang sering muncul di Alkitab gitu ya. Angka 3, 7, 12 lanjut yang lain gitu ya. 7 itu kan tentang angka yang sakral gitu ya. 12 murid daripada Kristus Yesus ya. Saya tidak mau mengatakan hal ini, tapi saya mau merujuk kepada teks tentang Yesaya ya. Tapi 3 hal yang akan dikerjakan hamba Tuhan atau hamba Allah, efek Yahweh, efek Yehova itu yang akan merujuk kepada Injil Lukas yang juga dicatat persis di sana ya. Jadi kita akan lihat bagaimana bukan masalah 3 itu bukan masalah tentang
tentang Tuhan Yesus yang mengajar, Tuhan Yesus melakukan mujizat ya. Bahkan kalau di catatan Markus kan nggak akan muat kalau semua mujizat itu ya dicatat gitu ya. Jadi kan kita nggak fair juga kalau ngomong tentang tiga ya trimisi ya, enggak. Tapi saya merujuk kepada hal-hal yang penting yang Kristus Yesus kerjakan. Bapak Ibu, kita biasa ya sekali lagi di dalam Mesianik itu menjelaskan bahwa sebagai kitab Nabi besar ada beberapa tema yang diangkat dalam kurun waktu sebagai sebuah gambaran yang eskatologis, gambaran yang akan terjadi ke depan ya. Jadi salah satu hal tentang Mesianik itu ya, memang ya kita biasa kan menjadi hal yang pro dan kontra ya, apalagi kalau kita masuk dalam Yesaya 53 gitu ya. Ya, sebagaimana domba yang dibantai di tengah pembantaian itu sekali lagi jelas ya, dan juga telak itu merujuk kepada Kristus Yesus ya. Catatan targum, catatan ya nanti kita akan sedikit menyinggung tentang ya masorah itu juga kita akan belajar sebenarnya memang tidak ada pribadi lain selain Kristus Yesus Tuhan di dalam Mesianik kitab Yesaya ini. Bapak Ibu, ada sebuah artikel yang menjelaskan tentang Mesianik ya, di dalam Perjanjian Lama itu ada dua ya. Bahwa Mesianik itu pertama digambarkan sebagai Mesias yang ya suffering ya, yang menderita ya. Ini sekali lagi nggak dimasuki akal gitu ya bagi orang-orang Yahudi, bahkan kalau di dalam timeline-nya Perjanjian Baru nggak masuk di akal gimana Mesias itu seorang yang menderita ya. Bahkan dikatakan kalau Mesianik itu kan ya raja damai ya, bahkan nama pemerintahannya bahkan disebutkan banyak orang. Nggak mungkin orang menderita itu disebutkan gitu ya, nggak akan masyhur gitu kan namanya gitu ya. Jadi ini suatu hal yang menjadi hal yang paradoks bagi mereka para orang Yahudi mengatakan bahwa ya Mesias kok menderita gitu ya. Makanya kenapa dalam catatan Lukas itu ya Yesus kembali ke Galilea tapi dia ditolak di Nazaret gitu ya. Penolakan ini ya karena nggak mungkin Mesias itu ditolak. Yang kedua Ibu Bapak adalah Mesias itu yang datang ya sebagaimana Mesias datang dalam kemuliaan ya, yang akan memulihkan Israel. Mungkin nggak sulit kalau kita menerima ngomong tentang Mesias itu tentang suatu hal yang mulia ya, yang datang dengan penuh kemuliaan nggak akan sulit ya. Ketimbang kita berbicara yang tadi Mesias yang menderita itu suatu hal yang paradoks, nggak mungkin lah. Mesias kok menderita gitu ya. Tapi pada kenyataannya iya Kristus Yesus itu menderita gitu ya. Pada kenyataan, pada realitanya seperti itu ya. Bapak Ibu, yang menjadi poin pertama itu kita bisa pelajari pada siang hari ini bahwa Kristus Yesus hadir itu saat ini kita hidup di masa di antara Kristus telah datang dan akan datang kembali. Mungkin kalau kita nggak mau mendalam ya, atau di dalam devotional kita, di dalam perenungan kita tentang bacaan kita sebagaimana Alkitab kita dalam renungan-renungan setiap hari, ya mungkin kita akan terjebak dan bisa kita kabur ya Ibu Bapak ya, karena kita sudah gambaran besarnya itu sudah dapat gitu ya. Oh iya ya, ini pribadi yang akan datang dan ini sudah datang gitu ya. Jadi kita sudah jelas, oh ya sudah terpola, jadi nggak ada suatu hal yang mungkin rasa menunggunya gitu ya, harapan siapa sih orang itu yang akan datang gitu ya. Kita bisa ya kabur melihat hal ini gitu ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita gitu Bapak ya. Kita percaya kita punya Tuhan yang sama gitu ya. Tuhan yang sama di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia yang datang di zaman Yesaya, dia juga datang di zaman ya Lukas para rasul saat itu, dan di dalam hidup Trinitas saat ini ya. Tuhan yang sama datang dalam kehidupan Ibu Bapak, dalam kehidupan saya pribadi kita ya, masing-masing gitu ya. Dia nggak bisa lepas daripada ya sejarah karena dia sang empu dalam kehidupan kita. Kita mau masuk ya di dalam lebih dalam bagian ini ya. Jadi hati-hati Ibu Bapak, kita bisa kabur kadang melihat bahwa oh iya ya, apalagi kalau kita sudah ngomong tentang cocokologi gitu ya. Oh iya, buatan PL maksudnya PB di bagian ini dan itu gitu ya. Kita dengan mudahnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kabur ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang hadir di dalam sepanjang ya perjalanan kehidupan umatnya. Oke Bapak, kita akan masuk di dalam Yesaya 61. Ini sebenarnya motif ya daripada teologi Perjanjian Lama ya. Bagaimana roh Tuhan Allah itu ada padaku ya. Ini mungkin cukup agak ya kita harus konsentrasi ya. Karena cukup agak tricky gitu ya. Bukan sulit tapi agak tricky ya untuk memahami hal ini ya.
Ya, jadi konsep pengurapan itu muncul dalam Yesaya 61 ayat 1 sehubungan dengan Roh Tuhan Allah ya. Jadi kalau Ibu Bapak ingat bahwa pengurapan orang yang diurapi itu di dalam perjanjian itu ada 3, yaitu ya raja, imam dan nabi. Raja, nabi dan juga imam ya. Ada tiga jabatan ya, sekarang sebagai jabatan yang diurapi ya. Nah, motif pengurapan ini juga menolong bagaimana Yesaya itu sebelum ia memberitakan siapa yang akan datang. Jadi alangkah Yesaya itu betapa bahagianya dia bahwa Roh Tuhan itu ada padaku ya. Karena dia memposisikan bahwa ya Roh Tuhan selalu memimpin perjalanan para nabi ya. Ini hal yang juga perlu kita Ibu Bapak ya ambil ya. Bahwa para nabi itu nggak kebal ya, mereka nggak kebal, mereka lemah, mereka sangat terbatas. Tapi kalau Tuhan pakai itu dahsyatnya ya. Bahkan Yesaya juga Tuhan pakai untuk menjadi berkatnya. Jadi konsep pengurapan ini muncul dalam Yesaya 61 ayat 1 sehubungan dengan Roh Tuhan Allah. Konsep pengurapan di dalam teologi perjanjian lama ya. Kata ruah atau kata roh Allah ya, ruah roh ya, Allah ada padaku, itu kurang lebih muncul 378. Ibu Bapak nggak perlu ini 200 ini nggak perlu ya, kurang lebih segitu ya. Artinya memang sangat sering muncul ya, berkali-kali bahkan dikatakan di sana. Bahkan di dalam, bukan hanya di dalam bahasa Ibrani tapi di dalam bahasa Aramaik ya, bahasa Aram, lebih kompleks lagi ya bahasa ini. Sebagian besar kita perjanjian lama ya. Mungkin kalau kita bahasa tentang ya, kita sedikit sudah belajar tentang Pentakosta. Roh itu artinya ya bisa hembusan angin, roh gitu ya, atau bisa juga dikatakan sebagaimana kehidupan ya. Ketika ya Tuhan Allah menciptakan manusia yang menghembuskan gitu ya. Itu ya ada sebuah definisi beberapa bagian ini. Tapi apa sebenarnya yang cocok di bagian ini ya Ibu Bapak ya, supaya kita nggak salah memahami dalam teks Yesaya 61 ya. Seperti yang kita bahas tadi Bapak, bahwa Yahudi itu ada Yahudi Mesianik dan juga Yahudi Rabbinik ya. Kalau Yahudi Rabbinik itu mereka nggak percaya komunitas Yahudi tentang Mesias yang akan datang ya. Jadi kalau Ibu Bapak tahu dalam peribadahan orang-orang Yahudi, bahkan sampai saat ini dia selalu memberikan kursi kosong ya. Satu itu nanti yang akan datang itu dalam Yahudi Mesianik ya. Jadi kalau Yahudi Rabbinik pure mereka nggak akan percaya tentang Mesias itu ya. Bahkan borok-borok Tuhan Yesus ya. Mesias mereka nggak akan percaya tentang konsep Mesianik ini ya. Mereka akan percaya ya. Jadi Yahudi Rabbinik menjelaskan bahwa Tuhan Allah itu ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku, dan teks yang dipakai adalah ya Nasoret ya. Ini menjelaskan di sana ya. Jadi ini tentang komunitas daripada Yahudi Rabbinik. Nah kalau lihat daripada terjemahannya Ibu Bapak, sebenarnya ada solusi ya, ada solusi di sini mengenai tentang terjemahan daripada titik temu ya, tentang terjemahan daripada Masorah itu dengan ya Setabinta. Setabinta itu kan terjemahan daripada Ibrani ke Yunani ya. Jadi ada sebuah celah di sini, ada sebuah solusi di sini bahwa sebenarnya sama kok apa yang dimaksudkan tentang Roh Allah ada padaku, tentang konsep pengurapan, yaitu tentang Roh Tuhan dan urapan. Jadi ada titik temu gitu ya di sini gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, kalau orang sudah keras hati ya untuk itu kan bagi mereka ya nggak bisa, ini pride saya gitu ya. Kami itu imamat yang rajani yang dipilih gitu ya, nggak ada konsep mesianik gitu, nggak ada. Itu bagi mereka ya, dalam komunitas Yahudi mereka ya. Kita bersyukur Ibu Bapak ya, kita dicelikan ya. Tadi lagu pujian yang bagus ya, pengantar firman ya, biarlah Tuhan mencelikkan mata bahkan telinga kita ya. Bagi mereka yang sudah dari dulu sononya saja ya, yang membahas tentang tradisi Alkitab, mereka itu tidak percaya tentang Kristus Yesus ya. Tapi ya puji nama Tuhan, kita bisa percaya ya, walaupun ya di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat ya. Bahkan juga dikatakan bahwa di dalam sebuah legomenon teks itu menurut sebuah huruf vokal ya. Mengapa sulit ya? YHWH ini kan nggak ada sampai sekarang, kan vokalnya itu nggak akan ketemu, nggak akan ada ya. Catatan bagaimanapun nggak akan ada. Ini bacanya seperti apa ya? Bisa Yehova, bisa Yahweh gitu ya, bisa apapun itu. Makanya kadang kami hati-hati ngomong ya tentang 4 konsonan suci ya. Ya ini kan jelas berbeda dengan Adonai ya. Ada yang
ya dengan ya 4 konsonan suci tadi ya. Tapi kalau secara tentang huruf vokal itu memang sangat mendekati ya dengan Adonai. Ruang ini sangat mendekati dengan Adonai. Jadi jelas bahwa ini sangat merujuk kepada Kristus Yesus ya. Sebagaimana hamba tadi ya, efek Yahweh tadi. Ini juga dipertegas di Bapak di dalam Qumran ya 110 atau 11Q itu di dalam ini kalau ini identitas tentang Melkisedek ya, Bapak sempat ingat ya Melkisedek ini kan salah satu imam yang bagi mereka yang belum belajar itu sangat misterius ya, tapi kita sudah sempat belajar ya yang lalu-lalu dalam pendalaman Alkitab gitu ya. Bahwa dalam perspektif ini menginginkan pembebasan umat ya, tapi kalau menurut komunitas Qumran, teks Yesaya 61 digunakan pada upacara penobatan seorang imam ya. Jadi jelas ya Bapak ya, di dalam Masorah tadi jelas itu tentang merujuk kepada Nabi. Di dalam komunitas Qumran, nggak bisa nolak lagi, ini orang komunitas yang sangat dekat dengan penulisan teks. Itu menjelaskan ini teks yang dipakai ketika penobatan seorang imam. Jadi jelas ada Nabi, ada imam, dan itu nanti genap ketika dalam catatan Injil ya, raja yang telah lahir. Ya, jadi ini jelas bahwa 3 bagian ini ya, ada raja, ada nabi, ada imam ya. Jadi merujuk kepada pribadi Kristus Yesus Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat kurang lebih gambaran seperti itu ya. Mungkin membuat kita cukup agak bingung dan jenuh, tapi kita akan belajar bersama-sama bagian akhirnya. Jadi jelas Bapak nubuatan lengkap ini dalam terang perjanjian baru yaitu Injil Lukas lengkap sudah nubuatan Yesaya merujuk kepada Kristus Yesus dalam misinya di dunia ini sebagai raja imam nabi. Jadi sangat jelas bahwa sangat catatan bukan hanya dalam Alkitab saja, bahkan dalam terjemahan, bahkan teks-teks kuno pun saja juga merujuk kepada pribadi Kristus Yesus ya. Lantas Ibu Bapak apa sih yang disiratkan di dalam Yesaya ya tentang trimisi Kristus Yesus ya? Yang pertama Ibu Bapak kita belajar bahwa Yesaya itu menyampaikan bahwa tugas seorang hamba Allah itu tadi atau Kristus Yesus itu adalah menyampaikan kabar baik. Ya, ini pemberita ya. Jelas bahwa Kristus Yesus juga datang menyampaikan kabar baik ya. Tuhan selalu datang dengan menyampaikan bahkan ya khotbah yang sangat fenomenal tuh ya di dalam pasal 5-7 Matius itu ya, khotbah di bukit ya. Sebuah penghiburan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang terpinggirkan ya. Tapi sebuah hiburan yang keras bagi mereka yang ada di tinggi-tinggi saat itu ya. Ini khotbah yang sangat fenomenal di dalam pembawa pemberita kabar baik ya. Jadi Yesaya 52 juga mengatakan bahwa betapa indahnya ya, betapa indahnya pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik ya. Jadi sebelum Yesaya 61 Yesaya juga sudah menjelaskan betapa indahnya ya, bahwa pemberita itu yang membawakan kabar baik ya. Kan kalau isu saat ini Bu Bapak mungkin lebih bukan membawa berita baik ya. Berita yang keruh gitu ya. Bukan berita kabar baik, berita yang keruh, berita yang bisa dinarasikan ulang demi ulang gitu ya. Itu kan spirit zaman sekarang gitu ya. Boro-boro kabar baik sudahlah, kabar yang hangat lagi yang banyak diperbincangkan ini saja. Ya makanya nanti ada beberapa rumusan ya di dalam kita tentang Trinity ke depan ya, tentang sebuah ya tema-tema yang diangkat itu menolong kita ya dalam ya pembicaraan kita, sebuah fellowship ya, ada kabar baik yang diberitakan. Misi yang kedua Ibu Bapak yaitu merawat yang remuk hatinya ya. Di dalam catatan Yesaya 61 tadi bukan hanya pembawa berita kabar baik, tapi juga Tuhan hamba Allah itu datang untuk merawat yang remuk hatinya ya. Misinya merawat orang-orang yang remuk hati, dengan kata lain menjadi instrumen. Hal ini akan terwujud ya. Tuhan memandang dengan kasihan penderitaan umatnya ya. Jadi jelas sekali Tuhan bukan menyampaikan berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Tuhan, berbahagia setiap orang yang misal apa ya dalam khotbah ya, yang miskin di hadapan Allah ya, maka dia akan mendapatkan itu ya. Tapi Kristus datang gitu ya, yang melawat yang remuk hatinya. Iya, kita bisa temukan ya catatan-catatan setelah Tuhan Yesus itu mau naik ke surga ya. Kita ambil saja tentang Thomas gitu ya. Thomas itu bisa dikatakan dia remuk ya hatinya gitu ya. Dia seorang yang benar-benar apa ya,
nggak percaya Tuhan dia itu bangkit ya. Bahkan menurut saya juga cukup kurang ajar gitu ya, seorang rasul yang sudah dekat dengan Tuhan, tapi kalau aku nggak mencucukkan tanganku ke lubang paku ya, lambung dan juga kaki dan juga tusukan di lambung itu, aku nggak akan percaya. Ya. Tapi Tuhan datang ya, dia datang gitu ya, dia nggak kecewa dengan Thomas, tapi dia datang menghampiri Thomas. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa ya, Bapak ya. Ini dalam kehidupan kita, ya kita nggak salah kok kita punya hati yang remuk ya. Bahkan nanti kita juga akan belajar tentang bahkan Tuhan justru lebih suka kita punya kesadaran hati yang remuk. Tuhan bisa melawat gitu ya. Kalau hati kita kekeh dan sulit ini. Tuhan lebih suka gitu ya. Makanya spirit sekarang kan nggak bisa itu Bapak ya. Yang ditonjolkan di dalam film, di dalam kisah-kisah yang heroik itu kan seorang yang super power ya, semua yang bisa bekerja ini dan itu gitu ya. Kan dunia sekarang seperti itu gitu ya. Nggak bisa ini dan itu ya kamu akan kalah ya, itu memang jelas itu. Tapi yang ditonjolkan seperti itu. Tapi kalau dalam konsep firman Tuhan, kita nggak salah kalau kita punya hati yang remuk ya di hadapan Tuhan, karena Dia yang akan melawat setiap umatnya. Ya. Misi yang ketiga adalah dalam misi Kristus. Dalam Yesaya 61 itu adalah keterbelengguan akan dosa menjadi hal serius umat akan dosa. Misi itulah yang Kristus Yesus akan kerjakan ya. Ini jelas kita sudah belajar sangat detail ya dalam Jumat Agung dan juga narasi Paskah. Dia yang membebaskan dari belenggu ya. Keterbelengguan mungkin spirit dunia sekarang apa ya? Belenggu ya mungkin kalau kuasa-kuasa roh itu ya jelas selalu akan ada karena mereka pekerjaannya seperti itu gitu ya. Tapi mungkin keterbelengguan kita dengan ya mungkin masa depan anak-anak kita gitu ya, kita masih khawatir, kita masih cemas. Ya mari kita sekali lagi ya datang kepada Tuhan Allah kita sebagaimana Kristus Yesus menguatkan yang membebaskan orang yang terbelenggu ya. Terbelenggu ini sulit itu Bapak ya. Ini kan suatu hal yang edik ya, yang sangat ketergantungan ya, keterbelengguan ini kan. Yaitu mengapa Kristus Yesus datang ya, karena ini kan sebenarnya mengarah kepada dosa ya. Karena kita nggak bisa lepas dari cengkraman itu ya. Mengapa dia datang ya. Demikian juga dalam kehidupan kita ya, kita nggak ada yang kebal gitu kan. Jangankan kita ya, para rasul ya, para orang-orang tokoh-tokoh besar hebat itu nggak kebal. Daud pun juga jatuh dengan mungkin bagi kita ya itu hal yang remeh, orang yang raja yang termasyhur yang dia jatuh dengan hal ini bagi kita hal yang remeh gitu ya. Ya tapi itulah ya Tuhan datang untuk ya membebaskan kita dari belenggu. Oke Ibu Bapak, kita akan masuk di dalam terang perjanjian baru, bahwa perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Ide tentang Kristus Yesus yang diurapi tampaknya mendapat perhatian khusus dalam Injil Lukas ya. Jadi Bapak ada beberapa hal yang berbeda dalam Injil Matius, Markus, Lukas ya. Lukas ini kan lebih menyoroti kepada ya nanti ya akan masuk di dalam kisah para rasul ya. Jadi mungkin lebih agak bergeser sedikit ya daripada Matius dan juga Markus, karena Lukas sangat terkait erat dengan pekerjaan juga karya Allah Roh Kudus dan juga akan masuk di dalam narasi kisah rasul ya. Tapi Lukas sangat menangkap Ibu Bapak tentang Kristus Yesus itu yang diurapi tampaknya mendapat perhatian khusus ya dalam Injil Lukas ya. Kalau Ibu Bapak nanti lihat catatan Lukas itu tentang Yesus dibaptis itu berbeda, nuansanya berbeda dengan catatan di Matius mungkin ya. Bahkan dalam catatan Yohanes pun juga berbeda ya. Roh itu sangat muncul ya, dimunculkan oleh Lukas ya. Karena Lukas kan kurang lebih ya hampir ya, bahkan juga bawah ya. Sinoptik itu kan bagian terakhir daripada Injil-Injil yang lain ditulis ya. Markus, Matius baru merefer kepada Injil Lukas ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang ya dalam Lukas juga salah satu hal yang ditekankan bahwa ketika Tuhan Yesus datang itu kembali ke Galilea, itu dikatakan di sana Roh Allah memimpin ya. Ini kan sebenarnya juga gambaran tentang para nabi ya di dalam perjanjian lama ya. Bagaimana Tuhan memimpin Elia mungkin ya, bagaimana Tuhan juga memimpin nabi-nabi kecil gitu ya, nabi-nabi ya bisa dikatakan kayak Hosea gitu ya, disuruh menikahi perempuan sunggal gitu ya, bahkan 3 anaknya dijadikan gambaran apa Tuhan tidak sayang lagi kepada umatnya gitu ya, bahkan Tuhan yang memimpin di saat itu ya. Jadi pelayanan ke Galilea merupakan pimpinan Roh Allah dan kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi kita jelas
Roh Allah itu tetap bekerja ya, di sini. Jadi ini yang menjadi gambaran buat kita semua Ibu Bapak ya. Kalau kita belajar tentang konsep Allah Tritunggal, bahkan di Minggu Trinitas itu kita nggak bisa ya memang lepaskan memang pekerjaan Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penebus, juru selamat, dan Allah Roh Kudus sebagai ya bisa dikatakan penghibur, sebagai sebuah ya lewatan di dalam pekerjaan daripada Allah ya. Tapi kita bisa cermati bahwa kita nggak bisa pisahkan ya Tritunggal ini sebagai satu kesatuan, Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Di dalam pekerjaannya Roh Kudus juga di dalam Yesus Kristus ya. Lalu kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 4 itu memang menurut berbagai tulisan Yahudi kuno, ibadah di sinagog itu difokuskan kepada doa dan pembacaan kitab suci ya. Jadi kalau di dalam tulisan-tulisan para rabini itu orang-orang Yahudi saat itu memang kalau ke sinagog itu membaca ya bacaan teks-teks di dalam nubuatan ya, perjanjian lama ya, jelas nggak mungkin perjanjian baru sudah ditemukan dulu, itu kan logika yang terbalik ya. Jadi dan sinagog ini difokuskan kepada doa dan juga pembacaan kitab suci ya. Lukas hanya memberikan rangkuman aktivitas Kristus Yesus di sinagog ya. Jadi memang Lukas nggak menyoroti tentang hal yang detail ya, tentang Lukas tentang Yesus itu yang ditangkap oleh Lukas ya. Ya nggak perlu ditangkap detail ya. Yesus masuk bersama mungkin Yesus dan juga Maria itu nggak perlu, karena Lukas juga sangat detail juga membagi sebagian ini. Di antara banyak opsi dan juga teks tema yang memilih daripada Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ya. Ini kan yang menjadi perdebatan sampai sekarang gitu Pak. Oh iya, Lukas itu hanya memasukkan teks supaya Yesus itu benar-benar yang dinubuatkan oleh Yesaya gitu ya. Enggak ya, bagi kita ya sebagai orang reform kan Allah berdaulat atas segala sesuatu ya. Bahkan mengapa Kristus Yesus juga mungkin memilih ya. Kalau kan di dalam Lukas itu kan Tuhan Yesus memilih kitab ya. Jadi kalau Yesus masuk di dalam sinagog itu dia diberikan kitab dan dia bebas membaca. Itu semua ya, bukan hanya kepada Tuhan Yesus ya, tapi kitab, dan dia membuka Yesaya 61 itu ya. Jadi ini menurut kita, menurut saya secara pribadi, ini penggenapan waktu ya. Tuhan ngomong mungkin ya dalam dirinya, ini sudah saatnya ya waktu Tuhan, waktuku untuk melayani di dunia ini. Ya, bagi kita Ibu Bapak di dalam kehidupan kita mungkin ya sekali lagi kita meragukan waktu Tuhan ya, untuk saat ini ya. Waktu Tuhan yang terbaik ya, benar, waktu Tuhan yang terbaik ya. Tapi secara manusia mungkin nggak akan sampai. Apa iya Tuhan ya, ini waktunya ya. Jadi mari kita belajar bagian ini Bapak, bahwa Tuhan saja memilih teks Yesaya ini benar-benar ya dengan tepat ya. Karena teks ini akan berlanjut dalam Lukas 4 nanti ya. Dia akan ya ditantang oleh orang yang kerasukan setan. Nanti kita akan belajar bagian ini di belakang Lukas 4 itu. Tapi Yesus itu dengan genap ya, dengan tepat waktu ya, atau katakan presisi gitu ya, tepat gitu ya, untuk menjelaskan bahwa ini loh ya yang dinubuatkan Yesaya itu, aku yang membaca kitab saat ini ya, Roh Tuhan Allah ada padaku. Mungkin kalau kita ada di situ kita mungkin dapat ya suasana nuansanya ya. Nubuatan yang digambarkan oleh orang-orang perjanjian lama itu, dia membaca bagian itu dan dia siap untuk masuk di dalam pelayanannya yang cuma 3,5 tahun itu. Bapak Ibu, kita akan masuk ya di dalam 3 poin lagi di dalam pewartaan dan juga kabar baik, bahwa misi Kristus sebagai pembawa kabar baik, Kristus Yesus menyampaikan kabar baik kepada umat yang sedang dilanda ketakutan, kepedihan, dan juga kegagalan ya. Kalau kita melihat memang jelas ya, bahkan ini juga sangat jelas digambarkan di dalam Injil Matius ya. Kalau Injil Lukas kan memang kepada orang yang bisa dikatakan kaum kiri ya, orang-orang yang terpinggirkan ya. Matius juga sangat jelas, sangat kontrasnya sekali gitu ya. Ketika masa itu mengikut Yesus ketika dia di bukit gitu ya, orang-orang yang terpinggirkan itu bahkan sampai makan pun gitu ya, Tuhan ya menyediakan itu. Jadi kan orang-orang yang benar-benar terpinggirkan saat itu ya. Dan pembawa kabar baik di tengah-tengah mereka yang dilanda ketakutan, kepedihan, dan kegagalan. Ya, isu saat ini Ibu Bapak, banyak orang yang menghadapi masalah seperti ini. Bukan banyak orang, mungkin kita ya gitu ya.
Tapi izinkan saya juga menyampaikan bahwa Tuhan Yesus dengan Injil itu ya, kabar baik itu menyapa kita ya. Bahkan di penghujung bulan ini gitu ya, penghujung bulan ini mungkin kita juga aduh terima kasih Tuhan, bersyukur ya semua sudah terlewati walaupun ya dengan penuh perjuangan, tapi ya Tuhan Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik gitu ya. Banyak kok kabar baik gitu kan. Ya marilah kepadaku yang letih lesu gitu ya, bahwa akulah air kehidupan, akulah roti. Jadi kan banyak muncul rasa-rasa yang itu ya menyejukkan jiwa kita ya, sebagaimana pemberita kabar baik. Dan tugas kita Ibu Bapak ya, saat ini misi itu juga masuk dalam kita ya, bahwa kita juga sebagai pembawa kabar baik ya. Dengan demikian Yesus Kristus bukan sang pemberita, tetapi dia inti daripada berita Injil itu sendiri ya. Makanya mengapa gospel ya, mengapa Injil itu bukan merujuk kepada pemberitanya, ya, bukan kepada evangelisnya, bukan kepada lausenya, bukan kepada pendetanya, tapi Injil itu pure murni kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan itu sendiri ya. Bapak Ibu, di dalam tantangan kita di dalam zaman ini atau ya posthumanitas ya, posthuman itu memang isunya adalah tidak terlatih untuk mendengar berita yang baik ya. Isu saat ini kan ya, kalau sesuatu hal yang mungkin dinarasikan secara ulang-ulang dan itu menjadi sebuah paradigma, dan itu kayaknya lebih enak dibicarakan gitu ya daripada sebuah kebenaran. Itu kan sebuah realitas saat ini gitu ya. Telinga orang saat ini itu tidak terlatih untuk mendengar apa yang Tuhan mau gitu ya. Ya Tuhan ngomongnya ini, tapi enggak Tuhan, aku mau untuk telingaku gitu. Kan itu kan realita ya zaman sekarang gitu ya. Tidak terlatih untuk mendengar kebenaran firman, tidak terlatih untuk mendengar apa yang Tuhan mau ya di dalam kehidupan kita gitu ya. Ya mungkin kalau dalam dunia psikologi itu kan ya telinganya panas, memerah gitu ya. Dan juga seperti itu ya. Tapi kan memang jelas kan, seperti singgung juga ya waktu khotbah yang lalu itu kan, ketika Maria dan juga Marta kan, satu yang duduk diam, satu itu ya mungkin menyibukkan diri, bisa bahasakan seperti itu ya. Tapi Tuhan ngomong, biarlah yang memperhatikan, cara memperhatikan itu akan menolong dia juga menjalani kehidupannya. Itu kan juga menjadi cerminan buat setiap kita ya. Jadi tantangan kita Ibu Bapak, mari kita juga melatih ya telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Misi kita Ibu Bapak dalam misi memberitakan kabar baik Kristus Yesus Tuhan, itu misi bukan sekedar memberitakan Injil, tetapi melainkan menghidupi Injil. Sangat sulit ya. Ini juga menampar saya juga. Bagi kami sangat mudah, tapi ya menghidupi sangat sulit ya. Bukan sekedar membicarakan tentang Injil, tapi digerakkan oleh Injil ya, yaitu melatih pendengaran kita akan apa yang Tuhan mau. Ya, mengapa kalau kita lihat Bapak ya, masa perjanjian lama ya, para nabi gitu ya, dia sangat sensitif ya, telinganya gitu. Kayak misal ya, kayak perjalanannya siapa ya, yang mungkin cukup heroik ya, mungkin Filipus gitu ya, kepada orang-orang yang negroid gitu ya. Ya, dengan bisikan dia dihantar gitu ya, untuk kesana gitu. Orang-orang yang sangat, ya mungkin bahasanya peka kali ya, peka untuk ya melatih pendengaran kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi ya mari kita berlatih untuk hal demikian, untuk kabar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ya. Yang kedua Ibu Bapak, misi Kristus yaitu merawat yang remuk hatinya. Mazmur 39 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya ya. Jadi Tuhan itu dekat loh ya Ibu Bapak ya. Jadi saya izinkan menyampaikan buat kita semua, Tuhan gak menolak kita ketika kita sedang di dalam sebuah kekacauan ya, atau ya chaos kali ya dalam kehidupan kita, letih lesu gitu ya. Nah, Tuhan kan selalu mengajak ya, mengundang ya kepada mari datang kepadaku gitu ya. Jadi Tuhan dekat kepada orang-orang yang tadinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya ya. Sumbu yang patah itu juga nggak akan dipatahkan, sumbu yang terpula ya, nggak akan sampai dipatahkan ya. Tuhan akan membuatkan itu menjadi indah ya kan, teks dalam pujian Mazmur kali ya kalau nggak salah itu ya. Tuhan malah seneng gitu ya, kita datang dengan keremukan hati gitu ya. Karena kalau remuk hati itu kan nggak ada sebuah apa ya kalau bahasanya, mungkin nggak ada defense gitu kan ya. Ya sudah telak gitu ya, Tuhan aku angkat tangan ya, Tuhan kiranya beranugerah dalam kehidupanku gitu ya. Jadi benar-benar remuk hati ya. Ya sekali lagi Ibu Bapak ya, nggak ada yang salah. Bahkan Tuhan mengajak kita untuk ya